Baiklah, perkenalkan nama saya Atika Kurniasari dari kelompok 4B5. Nah, di sini saya akan melakukan atau mencontohkan praktek untuk mengukur berat badan pada bayi. Di mana di sini saya menggunakan pengukuran berat bayi untuk seksi US, di mana untuk alat ukurnya ini menggunakan alat ukur CK. Nah, alat ukur CK ini untuk mengukur berat badan orang dewasa, anak yang sudah berdiri maupun masih bayi. Nah, untuk alat yang perlu disiapkan itu sendiri yaitu ada yang pastinya itu ada timbangan, di mana timbangan ini harus diletakkan di tempat yang datar dan rata dan tidak ada bergelombang sedikit pun, karena jika ada tempat yang tidak datar meletakkannya akan berpengaruh pada hasilnya. Nah, pada saat menimbang pun juga itu harus dimulai dari angka 0, tidak boleh berkurang ataupun berlebih. Nah, untuk persiapan sebelum melakukan pengukuran, pastikan jelaskan dulu kepada ibu atau pengasuh untuk tujuan pengukuran berat badan ini. Nah, tujuannya itu juga salah satunya ini untuk mengetahui perkembangan atau pertumbuhan berat badan pada bayi di setiap bulannya. Kemudian yang selanjutnya itu pastikan pada saat mengukur berat badan bayi tidak menggunakan bayi tidak menggunakan pakaian yang tebal seperti pampers, popok, selimut dan lain-lain agar mendapatkan hasil yang seakurat mungkin. Kemudian untuk cara pengukuran berat badannya, jika anak yang sudah bisa berdiri, maka anak dipersilahkan untuk langsung naik ke timbangan yang sudah dengan posisi timbangan di angka 0. Kemudian bayi yang sudah berdiri diminta untuk langsung berdiri pada timbangan yang sudah tersedia dan berdiri di tengah-tengah. Usahakan bayi berdiri tegap lurus dan menghadap ke depan. Usahakan pengasuh atau ibu atau yang menimbang itu mempertahankan sikap posisi dari bayi atau anak tidak bergerak untuk mendapatkan hasil yang seakurat mungkin. Setelah dapat hasilnya, maka bayi dipersilakan untuk turun dan dicatat dengan segera. Nah, untuk cara yang kedua yaitu ada penimbangan berat badan pada bayi yang belum bisa jalan atau pada bayi, di mana di sini ibu dari bayi dipersilahkan untuk menggendong bayinya tanpa menggunakan selendang. Di mana saya akan mencontohkan bayi diminta untuk digendong tanpa menggunakan selendang seperti ini. Setelah mendapatkan hasilnya, bayi akan diletakkan kembali, kemudian ulangi seperti dari awal, tetapi ibu tidak menggendong bayi. Lalu hasilnya nanti berat badan ibu akan dikurangkan dengan berat badan ibu menggendong bayi. Jika berat badan ibu yang awalnya tidak menggendong bayi itu 70, maka setelah menggendong bayi dia 75, maka 70 dikurang dari 75. Nah, itulah hasil dari anak tersebut. Nah, adapun juga cara mengisi kolom pengukuran berat badan, di mana pada kolom pertama itu tulis hasil penimbangan yang didapat pada baris tersedia di kolom pertama. Kemudian pada kolom kedua, ulangi pengukuran dan tuliskan hasilnya pada kolom kedua. Jika hasil yang didapat pada kolom kedua sama dengan kolom pertama, maka langsung tuliskan hasil pada kolom keempat dan pengukuran berat badan selesai. Namun jika pengukuran berat badan pada kolom kedua menunjukkan hasil berbeda, maka pengukuran ketiga ulangi pengukuran sekali lagi. Jika hasilnya sama dengan salah satu kolom, maka tuliskan hasil pada kolom keempat. Kemudian adapun juga rata-rata pada pengukuran berat badan. Bandingkan perbedaan antara kolom. Kemudian jika perbandingan antara ketiga kolom adalah kurang dari 0,4, maka cari rata-rata ketiga kolom. Jika hanya kolom perbandingan kurang dari 0,4, maka cari rata-rata dari kedua kolom saja yang berbanding kurang dari 0,4. Jika perbandingan antara kolom lebih dari 0,4, maka pengukuran harus diulang dengan menggunakan alat timbang yang berbeda.
Jadilah itu tadi penjelasan dari saya tentang pengukuran berat badan pada bayi atau anak menggunakan alat ukur Sekai. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melakukan pengukuran antropometri. Untuk pengukuran antropometri ini memiliki tujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan gizi pada anak. Nah, di sini saya akan melakukan pengukuran antropometri pada berat badan bayi. Untuk timbangan yang saya gunakan adalah timbangan yang seperti ini. Timbangan yang umum digunakan untuk orang dewasa dan anak-anak. Untuk timbangan ini tadi, untuk penggunaannya, pastikan timbangan ini diletakkan pada tempat yang datar, dan juga memastikan bahwa timbangan ini pada posisi 0,0 kg. Nah, dan juga jangan lupa untuk mengecek baterai dan fungsi-fungsi lainnya pada ini supaya tidak terjadi kegagalan mengambil berat badan atau ketidakcocokan. Persiapan melakukan pengukuran pada berat badan ini. Nah, yang pertama kita menjelaskan kepada ibu atau bapak atau yang bersangkutan mengenai tujuan pengukuran berat badan ini, dan kita beri mereka kesempatan untuk bertanya. Lalu perhatikan bahwa si anak itu nanti tidak menggunakan pakaian yang tebal seperti pampers, popok, selimut, sepatu, dan lain-lain lah, supaya menimbulkan keakuratan pada saat menimbang. Untuk cara pengukuran berat badan ini, nanti anak bisa langsung berdiri ke timbangan, di atas timbangan, dan ketika si atau bayi itu belum bisa berdiri, maka dia akan digendong oleh ibu atau pengasuhnya atau yang bersangkutan. Untuk kondisi anak yang bisa melakukan timbangan sendiri, nanti jadi si anak itu langsung kita suruh berdiri di atas timbangan, dan kita lihat angka yang muncul di sini, lalu kita tulis tadi di kolom yang sudah tersedia. Nah, itu untuk yang dia bisa untuk berdiri sendiri. Tetapi untuk yang dia masih bayi, belum bisa melakukan timbangan sendiri, maka dia harus digendong oleh ibu atau pengasuhnya. Yang kedua, untuk anak yang belum bisa berdiri dan yang harus digendong tadi oleh ibu yang sudah saya jelaskan tadi, nah maka untuk itu si anak harus kita kondisikan terlebih dahulu agar dia tenang. Jadi nanti pada saat kita melakukan timbangan dan kita membawa anak, si anak ini tenang. Lalu ketika menimbang, nanti fisioterapis atau tenaga kesehatan yang ada di situ akan mengambil jumlah dari berapa kilogram dari berat badan si anak dan si ibu. Nah, setelah diambil datanya berat badan, maka turun. Nah, si ibu menimbang tanpa ada anaknya tersebut. Nah, seperti ini, lalu diambil berapa berat badannya. Setelah itu, untuk mengetahui berat badan si bayi tadi, maka berat badan si ibu itu untuk mengurangi berat badan si ibu plus anak. Jadi berat badan ibu dan anak dikurangi dari berat badan ibu. Nah, itu akan ketemu dari berat badan si anak. Untuk pengisian kolom pengukuran berat badan atau untuk mengambil hasilnya, untuk mencatatnya itu nanti ada 4 kolom. Kolom pertama untuk pengukuran pertama, kedua yang kedua, ketiga dan keempat itu untuk terakhir, untuk menunjukkan berapa sebenarnya. Nanti ketika pengukuran pertama dan kedua itu sudah sama, maka langsung saja tulis ke kolom keempat. Jadi itu yang kita ambil sebagai nilai berat badannya. Tetapi ketika yang pertama, kedua, dan ketiga itu berbeda semua, maka akan dirata-rata lalu dimasukkan ke kolom keempat. Untuk cara merata-ratanya,
Nanti itu kan yang pertama adalah membandingkan antara kolom. Nah, untuk merata-ratanya jika ada 3 kolom yang perbandingannya kurang dari sama dengan 0,4 kg, maka itu yang digunakan dalam rata-rata. Tetapi jika ada 2 saja yang kurang dari 0,4 kg, maka itu yang digunakan sebagai rata-ratanya. Tetapi jika selisih antara kolom itu menunjukkan lebih dari 0,4, maka penimbangan itu harus diulangi dengan alat yang berbeda karena dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahan sehingga tidak terjadi keakuratan. Baiklah, di sini saya akan melakukan pengukuran berat badan pada bayi. Yang pertama-tama itu kita lakukan pengukuran berat badan bayi. Ketika bayinya rewel, tidak ingin pisah dari ibunya, kita bisa melakukan pengukuran berat bayi. Nah, yang pertama kita lakukan pengukuran berat badan pada ibunya. Nah, setelah selesai melakukan berat badan pada ibunya, kemudian kita lihat berapa berat badan ibunya, kemudian kita lakukan penimbangan berat badan bersama bayinya. Setelah kita lakukan, hasil dari berat badan ibu dan anak kita kurangi dengan berat badan ibu. Wabarakatuh, nama saya Aisyah Ramadhania. Di sini saya akan melakukan pengukuran panjang badan pada bayi. Jadi akan saya jelaskan secara singkat terlebih dahulu. Jadi mengukur panjang badan pada bayi itu bisa dilakukan dengan bayi itu dibaringkan di tempat yang rata. Tetapi jika si bayi ataupun balita yang akan diukur panjang badannya itu sudah bisa berdiri atau sudah bisa berjalan, maka pengukuran dapat dilakukan sambil si bayi atau anak-anak tersebut berdiri. Oke, jadi saya akan contohkan bagaimana pengukuran panjang badan pada bayi yang di sini akan saya praktekkan menggunakan boneka. Jadi di sini hasil pengukuran saya adalah 24 cm, tetapi sebenarnya normalnya adalah panjang badan bayi itu adalah 48. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rizali Hairullah. Di sini saya akan mengukur tinggi badan pada anak. Perlu diperhatikan saat mengukur tinggi badan anak, kedua kaki tegak lurus, badan yang lurus dan badan merapat ke dinding. Kita bisa mulai mengukur tingginya dari tumit hingga ujung kepala. Caranya sebagai berikut. Dengan menggunakan midline. Sininya tegak, ya, tetap. Jangan gitu. Oke, sudah diukur. Jadi tinggi anak adalah 105 cm. Demikian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Saskia Putri Dinggio. Di sini saya akan melakukan pengukuran tinggi badan pada anak yang sudah bisa berdiri. Jadi sebelum kita melakukan pengukuran tinggi badan ini, alangkah baiknya kita melakukan cuci tangan dulu sebelum melakukan tindakan ini. Lalu kemudian yang harus kita sediakan itu ada midline. Terus juga kita bisa menyediakan buku dan pensil. Ini bisa dilakukan di rumah. Jadi posisi anak itu berdiri tegak, berdiri. Siap, gerak. Oke.
berdiri tegak, lalu kemudian ini anak tidak menggunakan alas kaki. Kemudian kita bisa letakkan buku di atas seperti ini. Kemudian kita tandai pada batas. Lalu kemudian kita ukur menggunakan midline. Nah, di sini kan ada sentimeter sama inci. Kita gunakan yang sentimeter. Tarik. Tarik, guys. Tarik. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil dari pengukuran tersebut. Atau bisa juga tanpa menggunakan buku, dengan cara posisi berdiri tegak. Berdiri, siap, gerak. Oke. Lalu kemudian kita ukur dari ujung kepala. Diam, siap, gerak. Sampai ke bawah, ke kaki. Diri, oke. Siap, gerak. Siap. Dua. Kapan? Tunggu, guys. Seperti ini. Lalu kalau sudah mendapatkan hasil, kita catat. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sundari. Pada video ini saya akan melakukan pengukuran lingkar lengan pada bayi. Nah, di sini saya menggunakan boneka bayi untuk diukur lingkar lengannya. Sebelum kita melakukan pengukuran lingkar lengan ini, sebaiknya kita mencuci tangan kita terlebih dahulu sesuai dengan standar WHO, yaitu seperti ini. Nah, itu bertujuan untuk menjaga tangan kita tetap bersih ketika memegang pasien. Untuk alat ukur yang saya gunakan dalam pengukuran ini yaitu midline. Nah, midline ini mempunyai satuan inci dan satuan sentimeter. Untuk dalam pengukuran lingkar lengan ini kita menggunakan yang satuannya sentimeter. Nah, cara mengukur lingkar lengan ini ada beberapa step atau langkah. Yang pertama itu kita harus menentukan ujung bahu atau akromion, kemudian ujung siku. Nah, kita letakkan titik 0 pada midline ini di ujung bahu. Kemudian kita tarik midline ke ujung siku. Setelah itu kita cari titik tengahnya antara akromion dan ujung siku ini. Setelah dapat, kita catat, dan titik tengah tadi kita letakkan garis 0, kemudian kita lingkarkan pada lengan bayi. Nah, pada saat mengukur ini kita tidak boleh terlalu kencang dan tidak boleh terlalu kendur. Dengan itu kita mendapatkan hasil dan kita catat sebagai hasil dari lingkar lengan pasien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joanna Putri Awansyah. Di sini saya akan mengukur lengan pada bayi. Yang pertama, sebelum memegang pasien, kita mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian siapkan midline sebagai alat pengukur. Yang pertama, kita ukur dari ujung bahu atau akromion
Lengan pada bayi 18 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Rizka Putri. Di sini saya akan melakukan pengukuran lingkar lengan pada bayi. Sebelumnya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu kita siapkan midline. Kita ukur dari shoulder hingga siku. Ini 12 cm, kita ambil tengahnya berarti di 6 cm. Kita ukur lingkaran. Dan hasilnya 14 cm. Berarti lingkar lengan pada bayi 14 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Islamiati, NIM 1810301116. Di sini saya akan melakukan pengukuran lingkar kepala pada anak. Sebelum melakukan pengukuran, sebaiknya fisioterapis mencuci tangan terlebih dahulu seperti ini. Kemudian pengukurannya menggunakan midline dan satuannya cm. Yang dimulai dari jidat, kemudian mengelilingi oksipital, kemudian hasilnya dicatat seperti itu. Terima kasih. Dan untuk mengukur lingkar kepala kita menggunakan midline. Pengukuran dimulai dari dahi. Tarik midline melingkari kepala. Nah, seperti ini. Untuk ukuran lingkar kepala bayi yang baru lahir berkisar 34-35 cm. Bayi yang berusia 0-3 bulan terjadi penambahan lingkar kepala 2 cm per bulan. Bayi yang berusia 4-6 bulan terjadi penambahan 1 cm per bulan. Dan untuk bayi yang berusia 6-12 bulan terjadi penambahan 0,5 cm per bulan. Dan pada bayi yang berusia 12-24 bulan terjadi penambahan 2 cm dalam per tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febiola Melta, NIM 1810301117. Baiklah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan lingkar kepala pada anak. Sebelum melakukan pengukuran lingkar kepala pada anak, sebaiknya fisioterapi mencuci tangan terlebih dahulu. Sebelum melakukan pengukuran lingkar kepala pada anak, alat yang kita gunakan yaitu midline. Cara melakukan pengukurannya, kita tarik midline. Nah, midline ini melingkari kepala anak. Untuk hasilnya langsung dicatat.